Halo Gang, ketemu lagi sama saya Wahyu dari Salawah Information Technology atau Shift. Udah lama nggak bikin video produk baru kan, agak sibuk. Kini sekarang Shift ini udah nggak cuma pegang Supermicro aja kan. Jadi sekarang selain Supermicro kita juga pegang beberapa merek yang terlihat di sini. Tapi fokus kita saat ini di Supermicro, Gigabyte sama ASRock Rack server kan. Kalau Dell atau HP kalau ada request dari customer aja, tapi fokus kita di tiga merek itu. ASRock Rack itu menarik kan, dia banyak punya server yang pakai Ryzen. Nanti kita bakalan review suatu hari kalau udah terima barangnya, saat ini masih belum. Nah, di depan kita sekarang ini ada server Gigabyte nih kan yang akan kita kenalin. Sebelumnya kalau agan belum tahu, kita udah lama terkenal jadi partnernya Supermicro. Nah, ini bisa dilihat ini customer-customer kita yang udah pernah ambil Supermicro atau Gigabyte sebelumnya. Jadi sebelumnya udah banyak. Kenapa kita ambil Gigabyte? Ini karena Gigabyte ini secara bisnis kurang lebih sama nih Gan sama Supermicro. Dia nggak build up, dia bisa customize. Jadi agan bisa pilih nih barebone-nya mau tipe apa, dan mereka punya banyak tipe barebone. Barebone itu jadi casing, motherboard, sama power supply Gan. Pilihan itu satu set itu dibilang kita sebutnya sebagai barebone, dan mereka punya banyak banget. Dari yang mini sampai blade mereka ada, sampai GPU server semuanya ada. Nah, ini yang di depan kita saat ini seri mainstream kan, bukan seri high end banget, tapi wow banget lah ini yang ini R152Z31 kan tipenya. Jadi R152Z31 ini base-nya adalah AMD EPYC. Kita udah ready stock di Indonesia. Untuk saat ini karena ini udah mau masuk ke seri 7003 series, kita baru pegang yang 7002 series nih Gan. Nah, itu mudah-mudahan terlihat jelas. Ini kita punya opsi yang 64 core. Yes, 64 core per prosesor, sama yang opsi low end-nya itu 16 core Gan. Nah, nanti kita jelasin mengenai EPYC-nya. Sekarang mungkin saya jelasin tentang si Gigabyte-nya dulu nih kan. Kalau Gigabyte kan sebenarnya agan mungkin semua udah tahu lah ya, untuk laptop, untuk motherboard-nya, untuk VGA card-nya. Nah, sekitar 4-5 tahun yang lalu Gigabyte itu bikin server juga, produk server juga. Dan mereka nggak ngambil jalan yang sama kayak HP Dell, nggak cuma OEM doang. Mereka bikin rebrand, mereka bikin pakai brandnya mereka sendiri, Gigabyte. Sama kayak Supermicro, kalau agan udah pernah pakai Supermicro custom, memorinya terserah agan mau pakai berapa, storage-nya bebas mau pakai berapa. Dan ini kita juga lupa kasih tahu, kalau Gigabyte sama Supermicro itu nggak ada vendor lock kan. Jadi kalau agan beli, let's say pakai satu SSD, nah untuk bracketnya ini nggak dikasih dummy kan, jadi udah dikasih full sebanyak yang mereka bisa support. Untuk cache server ini dia pakai 8 slot yang bisa untuk SAS atau SATA. Kalau SAS cuma butuh tambahan RAID card, dan 2 lagi untuk U.2 NVMe. Plusnya dibandingin Supermicro yang biasa, kalau Supermicro itu biasanya dia udah ada U.2 NVMe slotnya, tapi kabel akses untuk ke motherboardnya itu masih optional kan. Jadi agan harus nambah kabel lagi. Tapi kalau si Gigabyte ini dia udah nggak perlu, semuanya udah tersedia ready, udah tinggal agan beli sendiri U.2 NVMe-nya atau tambahin sendiri SSD-nya, harddisknya ini udah bisa. Ini kalau dari sisi disk ya Gan ya. Memori juga sama, dia nggak locking harus sesuai true number atau segala macem. Agan kurang memori, tambah aja. Kita cuma punya saran, biasanya kita selalu pakai Hynix atau Samsung kan. Kalau Kingston nggak tahu, kebanyakan nggak kurang cocok lah, nggak support, dan terus sering RMA sih pengalaman kita. Nggak tahu Kingston sekarang, makanya kita udah jarang pakai Kingston. Jadi lebih sering pakai Hynix sama Samsung.
Di bagian depan, oh iya, untuk kelengkapannya udah dapat. Jadi untuk rel kit set, baut-baut tambahan sama kabel power itu udah ada. Manual kita nggak cetak, jadi bisa bisa Agan download sendiri. Di sini juga ada informasinya mengenai powernya segala macam, cara pasangnya, ada port apa aja di sana, dan terus LAN apa aja yang aktif. Jadi di bagian depan sini UID-nya nih kan. Di Supermicro ini nggak ada port USB di depan, di Gigabyte ini ada. Jadi kalau Agan lagi di data center, lagi di rak, butuh colok untuk keyboard segala macam, bisa pasang yang di depan, nggak harus repot-repot ke belakang. Tombol power, reset, sama NMI-nya semuanya ada di depan juga. Nah ini untuk di depan si R152Z31 ini dia ada support 8 disk. Ini bisa pakai SSD, bisa pakai hard disk, tapi udah jarang lah ya yang pakai hard disk sekarang. Jadi mungkin bisa pakai SATA SSD. Kalau mau yang lebih cepat, di sini bisa pakai U.2 NVMe. Dia masuknya ke port PCI Express, jadi nggak masuk SATA lagi kan. Dan terus di depan sini ini ada untuk password remote manajemennya. Nanti kita jelasin untuk ininya, tapi passwordnya di bagian sini. Oke, ke tengah. Jadi kalau Agan lihat di bagian sana, ini backplane-nya udah support SAS 12GB sekarang standar ya Gan ya. Udah support SAS 12GB, udah support SATA 6GB, dan seperti yang saya bilang tadi untuk kabelnya ini udah ada ininya Gan, udah ada untuk NVMe-nya. Fan-nya juga modelnya dual, udah kayak pesawat bunyinya kalau load kan. Sekarang lagi cooling down karena kita cuma masukin BIOS. Dan di sini kita lagi testing all port memorinya, all slot memorinya. Ini pakai memori 64GB semua Gan. Ini jadi bisa dilihat. Ini total memorinya sekitar 1 teraan, 64GB kali 16 slot. Yes. Ini ada 16 slot, 8 channel. Jadi kalau Agan biasa pakai Xeon, Xeon yang scalable seri 4100 4200 itu baru 6 channel memori. 8 channel memori itu baru disupport di Xeon yang high end banget, yang platinum. Jadi untuk silver, bronze, gold dia belum support. Tapi kalau AMD Epic udah. Nah terus di sini di motherboardnya lagi ini ada tambahan 2 slot untuk NVMe. Tapi ini yang M.2 ya Gan ya. Sama kayak di laptop kita atau desktop PC kita. Ini belum bisa di RAID karena nggak support Intel Via ROSI. Oke, ini dari atas, maaf. Nah di sini ada untuk mezzanine card, ini udah OCP 2.0 compliant. Jadi kalau Agan mau nambahin card mezzaninnya ini udah bisa. Ini kompatibel sama protokol OCP. Dan di sini salah satu kelebihan lagi dari seri AMD, mudah-mudahan kelihatan. Ini PCIe Gen 4 Gan. Jadi Intel saat ini sih udah, tapi untuk yang sekarang lagi dijual nih yang seri 4100, 4200 ini dia baru support PCIe Gen 3. Tapi kalau si AMD dia udah Gen 4 Gan. Walaupun cardnya masih jarang atau bisa dibilang belum banyak lah ya saat ini. Seperti itu. Oke, kita ke belakang dikit. Jadi di sini karena 1U seperti biasa kan cuma bisa nambah 1 card aja kalau mau pakai PCIe kan, kecuali kalau mau pakai tambahan mezzanine card. Oke, di belakang ada USB slot lagi. USB slotnya di belakang USB 3.0 3, ada 2 NIC port onboard. Sayangnya onboardnya masih 1GB, belum 10GB. Tapi itu bisa ditambahin via card kan. Bebas mau pakai yang 10GB RJ atau mau pakai 10GB yang SFP itu bisa. Dan terus ada power supply unit, 2 unit, maaf yang satu saya cabut karena colokan saya cuma 1, dan dia bakalan kasih alarm kalau yang satunya lagi terpasang tapi nggak ada power. Dia bakal kasih notifikasi PSU failure. Ada display, masih pakai VGA biasa, kabel VGA. Dan ini satu kan di bagian sini, ini untuk manajemen portnya.
Jadi Gigabyte sama Supermicro ini dua merek yang untuk manajemen portnya itu gratis kan. Jadi nggak kayak ILO-nya di HP atau ID Rack-nya di Dell. Untuk Supermicro sama Gigabyte ini free full feature untuk manajemen portnya. Namanya Gigabyte Server Management dan bisa diakses juga pakai HP Android. Oke. Untuk Epic sendiri sekarang sih keren kan. Ini keren, maksudnya keren banget. Ini 650 watt power supply. Cuma 650 watt power supply bisa cukup untuk 10 disk kalau kepasang semua. 64 core jalan, 1 terabyte memori. Kalau kita punya memori 128 nih bakalan lebih keren lagi kan. Tapi kita cuma punya paling tinggi stok kita saat ini di 64 GB. 128 GB masih langka chipnya, jadi belum bisa order. Kalaupun order itu harganya bukan main katanya. Jadi dengan power supply 600 watt, total TDP prosesornya sendiri cuma 200 watt. Ngomong-ngomong kalau idle tuh sekitar 100-an watt aja dia kan. Kalau 50% tuh sekitar 173 kalau saya nggak salah baca. Jadi di 650 watt server cuma 1U size-nya yang sewanya di data center mungkin 1,5 sampai 2 jutaan, 1U aja itu udah bisa 64 core sama memorinya 1 tera kan. Ini mantep banget. Mantap banget. Kalau Agan mau kejar spek ini pakai brand Intel, Agan paling enggak kalau pakai 2 prosesor yang seri Platinum itu paling tinggi saat ini cuma 28 core, which is cuma 56 core total kan. Masih belum ngimbangin. Belum harganya itu dua Xeon Platinum berapa dan terus berapa konsumsi listrik si prosesornya itu satu, dan kita kan harus pakai 2 ya kan. Jadi ini bener-bener si AMD Epic ini best deal banget. Dan kalau ngomongin harganya ini range-nya beneran nggak mahal banget kan. Ini harganya cuma 100 jutaan tergantung spek. Tapi kalau saya nggak salah ingat, kita di Tokopedia itu prosesor 64 core sama 32 GB memori itu harganya pas 100 juta. Belum ditambah storage. Ya dikira-kira aja kan. Nggak jauh dari angka 100 juta. Dan bener-bener buat spek kayak gini 600 watt tapi 64 cores ini steal banget sih. Beneran mantep banget. Gigabyte kasih garansi. Gigabyte ini kita bukan importir umum kan, kita bukan PI, kita jadi ambil dari distributor resmi di Indonesia. Ada tim support dan kita juga take garansinya itu selama 3 tahun. Jadi kalau ada masalah semua part kita bakal ganti one to one replacement selama 3 tahun. Jadi dan customer kita udah banyak yang kenal. Kita Chef ini jualan Supermicro cepat. Kalau ada problem juga cepat. Kita jarang banget dikomplain customer, kecuali barangnya emang inden dan lagi shit time banget kayak sekarang ini, dimana semua spare part ini susah kan. Kalau seandainya normal days nggak ada masalah, kita juga males dikomplain orang. Lama-lama kita bakalan cepat ganti, kirim penggantinya, kirim replacementnya. Agan senang, kita juga happy, nggak dikejar-kejar orang komplain kan. Kita lihat lagi. Jadi untuk ukuran 1U nya lebarnya sama lah ya kan. Depth-nya saya lupa sudah. Untuk depth chassis-nya sendiri, depth chassis contekannya nggak di print kan, tapi nanti bisa di iniin. Oh ya, berat servernya ini 20 kg dan dia udah support berbagai macam OS, jadi nggak usah khawatir ya kan ya. Red Hat, Windows, Ubuntu, VMware, ESXi, Citrix, semuanya support. Ini Gigabyte kan, bukan merek-merek yang server nggak jelas. Jadi mereka pasti kerjasama sama vendor OS, terus vendor spare part lain seperti prosesor sama memori itu kenceng. Jadi nggak usah khawatir masalah kompatibilitas. Oke. Sekian dari kita kan. Kalau Agan mau hubungi kita, saya taruh kontaknya di bawah di deskripsi. Ada link tree, itu bisa Agan pilih mau kontak kita lewat WA atau lewat Tokopedia kita atau mau lewat IG kita, bebas kan. Sekali lagi saya kasih lihat untuk servernya kan.
64 cores, 1 TB memori. Keren banget, keren. Di order ya Gan. Oh ya, pilihan harddisknya bebas ya Gan. Mau pakai SSD SAS kayak gini, atau mau pakai yang SATA aja, yang murah-murah aja. Ini 4 tera Gan. Ini SSD harga 15 jutaan. Kalau mau pakai SSD SATA yang lebih murah nggak masalah. Ini mau pakai SSD Samsung Pro juga nggak masalah, bebas. Kita nggak lock, bracketnya udah kasih semua. Agan bisa tambahin sendiri, beli sama kita barebone-nya aja atau sama prosesornya aja, bebas. Terima kasih banyak Om Gan yang udah mampir, yang udah datang. Mudah-mudahan Agan semua sehat selalu, nggak lupa bahagia selalu, karena bahagia itu penting kan di masa-masa saat ini. Makasih ya Gan ya.